Halo semuanya, perkenalkan nama saya Crescencia Silvi Batliel, NIM B19030. Saya mahasiswa dari Stikas Pasapu Ambon, Prodi D3 Kebidanan. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan penyuluhan mengenai preeklamsia. Preeklamsia. Berbicara soal preeklamsia, pasti dari Anda ada yang sudah mendengarkan tentang apa itu preeklamsia. Tapi saya yakin ibu-ibu di sini banyak yang belum tahu apa itu preeklamsia. Dan ketika diperiksa oleh bidan atau dokter, tiba-tiba dikasih tahu bahwa ibu mengalami preeklamsia. Faktanya, hampir 10% ibu hamil mengalami preeklamsia, terutama pada ibu hamil pertama. Banyak sekali ibu yang tidak merasakan gejala dan tiba-tiba tensinya tinggi. Nah, untuk mengetahui bahaya, penyebab, gejala, dan cara penanganannya, simak video berikutnya. Yang pertama, kita masuk pada pengertian preeklamsia. Komplikasi kehamilan berpotensi berbahaya yang ditandai dengan tekanan darah tinggi. Preeklamsia biasanya mulai setelah usia kehamilan 20 minggu pada wanita yang tekanan darahnya normal. Hal ini dapat menyebabkan komplikasi serius, bahkan fatal bagi ibu maupun bayi. Bahaya preeklamsia. Jika tidak ditangani, preeklamsia dapat menyebabkan komplikasi seperti eklamsia, yaitu komplikasi kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi, kejang-kejang pada saat hamil, kerusakan organ seperti edema paru-paru, gagal ginjal, dan gagal hati. Penyebab preeklamsia. Penyebab preeklamsia masih belum diketahui secara pasti. Meski demikian, ada dugaan bahwa kondisi ini disebabkan oleh kelainan perkembangan dan fungsi plasenta, yaitu organ yang berfungsi menyalurkan darah dan nutrisi untuk janin. Kelainan tersebut menyebabkan pembuluh darah menyempit dan timbulnya reaksi yang berbeda dari tubuh ibu hamil terhadap perubahan hormon. Akibatnya timbul gangguan pada ibu hamil dan janin. Gejala preeklamsia. Preeklamsia pada umumnya berkembang secara bertahap. Tanda dan gejala yang muncul seiring dengan perkembangan preeklamsia yaitu tekanan darah tinggi atau hipertensi, proteinuria atau ditemukannya protein di dalam urin, sakit kepala terus-menerus, gangguan penglihatan seperti pandangan kabur dan sensitif terhadap cahaya, nyeri perut kanan atas, sesak nafas, pusing, lemas, tidak enak badan, frekuensi buang air kecil dan volume urin menurun, mulai muntah-muntah, berat badan yang naik secara tiba-tiba. Penanganan preeklamsia. Pada ibu hamil dengan preeklamsia yang memiliki risiko untuk mengalami eklamsia, dokter umumnya akan memberikan beberapa penanganan, yaitu yang pertama memberikan obat pengontrol tekanan darah dan suplemen vitamin. Yang kedua, menyarankan bed rest di rumah atau di rumah sakit dengan posisi tidur menyamping ke kiri. Yang ketiga, memantau kondisi janin dan ibu hamil secara berkala. Pencegahan preeklamsia. Belum ada langkah pasti untuk mencegah preeklamsia dan eklamsia. Namun beberapa langkah berikut ini bisa dilakukan untuk menurunkan risiko terjadinya eklamsia pada ibu hamil, yaitu yang pertama, melakukan kontrol berkala. Kontrol berkala saat kehamilan perlu dilakukan agar deteksi dini dan pengendalian hipertensi serta preeklamsia. Maka risiko terjadinya eklamsia bisa diturunkan. Yang kedua adalah mengonsumsi aspirin dosis rendah. Aspirin dalam dosis rendah mungkin akan diberikan dokter sesuai dengan kondisi ibu hamil. Pemberian aspirin dapat mencegah penggumpalan darah dan pengecilan pembuluh darah sehingga dapat mencegah munculnya eklamsia. Yang ketiga adalah menerapkan gaya hidup sehat. Menerapkan gaya hidup sehat seperti menjaga berat badan ideal dan berhenti merokok dapat membantu menurunkan risiko eklamsia pada ibu hamil. Yang terakhir adalah mengonsumsi suplemen tambahan. Suplemen dengan arginin dan vitamin juga dapat menurunkan risiko eklamsia jika dikonsumsi mulai trimester kedua kehamilan. Oke, demikian untuk penyuluhan kali ini. Mohon maaf kalau saya ada salah kata. Terima kasih.